yang insya Allah akan disampaikan oleh kita Ustaz Dr. Andes Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kudrat dan ridhonya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan harapan kita, aktivitas kita, apapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan sholihah. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Karom Kiai Haji Tupandas Menjadi Amdan yang selalu mendampingi kita, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan BPS beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang mengapa ada orang gagal dan mengapa ada orang berhasil. Dalam As-Saff dijelaskan bahwa ketika Nabiullah Daud alaihissalam duduk di tempat zikirnya sambil membaca kitab Zabur, tiba-tiba dia melihat seekor ular merah di tanah. Dia berkata dalam hatinya, apa yang diinginkan Allah terhadap ular ini? Maka Allah menyuruh ular itu untuk berbicara. Sehingga dia berbicara, wahai Nabiullah, di siang hari Allah mengilhamkanku untuk mengucapkan setiap hari 1000 kali mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu baru semut merah, baru ulat merah mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana dengan kita? Kita mengucapkan subhanallah ketika kita selesai sholat pagi. Berapa kali? Sholat duhur 3 kali, 33 kali. Tadi sholat subuh 33, yang berarti 5 kali waktu. 5 kali 33 berarti berapa? 165 kali. Dibandingkan dengan ulat merah, banyak mana? Sebanyak ular merah. Subhanallah, ular merah sehari siang saja dia mengucapkan 1000 kata Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bayangkan, subhanallah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Masa kita begitu seperti itu? Ya, atau dibandingkan makanya ketika rajin sholat juga Pak Akang kamu beribadah, lagi puasa juga Pak puasa nawe. Padahal di hari itu makhluk Allah itu lebih dari kita. Masa gitu? Subhanallah ya. Kita orang asal Pak Akang nawe. Oh, dan orang lain jalan itu. Subhanallah. Bangun siang saja. Sedangkan di malam harinya Allah mengilhamkanku untuk mengucapkan setiap 1000 kali di malam harinya. Bacaan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
Nabi Muhammad SAW dan atas keluarganya, beliau serta para sahabat beliau seluruhnya. Itu ulang narang ucapan menyambut keagungan Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW membaca sholawat. Kita membaca sholawat berapa kali? Setiap sholat 2 kali. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Subhanallah, kan gitu ya. Baca 8 kalinya. 8 kali mana? 2 kali 8 ditambah 1. Kenapa? Sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali, sholat isya 2 kali, sholat subuh 1 kali, sholat tasawuf. Subhanallah. Masa gitu cara baca? Jika orang baca, masih subhanallah, subhanallah ya. Itu mengucapkan sholawat terhadap Rasulullah SAW. Sekarang apa yang kamu katakan sehingga saya mendapatkan ilham dari ini? Maka Nabi Daud alaihissalam pun menyesali kehinaannya kepada ulat itu, lalu beliau memuliakan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dengan kalau saja Nabi Ayub mengutarakan seperti itu sudah ketahuan oleh Allah. Subhanallah, luar biasa. Tapi Nabi Daud itu langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama harap ridho dan berdoa Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dijudulkan adalah mengapa ada orang gagal, mengapa ada orang berhasil. Definisi atau arti gagal di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah tidak berhasil, tidak tercapai maksudnya keinginannya untuk menjadi juara. Kan umumnya orang menjadi juara pingpong, pada orang itu turnamen, ternyata gagal. Gagal tidak? Gagal. Duh, saya mah tidak berhasil. Tadi pada hasil bisa, tidak berhasil tahun ini. Mana yang besar? Subhanallah. Gagal tidak? Gagal. Kegagalan merupakan momok yang sangat besar bagi siapapun yang sedang menuju suatu tujuan atau kesuksesan dalam hidup. Banyak kalimat-kalimat atau motivasi yang selalu mendorong kita untuk terus maju meskipun menghadapi kegagalan. Tidak sedikit juga yang bilang bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Ada yang bilang juga kegagalan adalah keberhasilan yang terwujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ke-10 Yunus ayat 95, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la takunanna minal ladina kadzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Wa la takunanna minal ladina kadzabu, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan bi ayatillahi, ayat-ayat Allah. Fatakuna minal khasirin, nanti engkau termasuk orang yang rugi alias orang yang gagal. Setelah dilarang meragukan kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ditegaskan, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang merugi atau orang yang gagal, celaka, bahkan dalam kecelakaan yang besar karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang menyebabkan gagal. Pertama, ilmu tidak masuk ke dalam hati. Yang kedua, ilmu tapi tidak saling melengkapi. Ketiga, ilmu tapi tiada aksi. Ada 7 ilmu teori dasar yang perlu kita ketahui adalah: pertama, hidup harus punya jiwa yang luas dan rasa syukur. Yang kedua, hidup harus punya rasa cinta, mengasihi, dan harus senantiasa memberi. Yang ketiga, hidup harus punya misi. Misi adalah suatu rangkaian kata
yang membuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Yang keempat, hidup harus punya pegangan yang tinggi. Yang kelima, hidup harus beraksi. Kayak cicing lain harus beraksi. Datang ada sholat, jalan sholat. Hidup harus memperbaiki diri, ambil yang baik saja. Yang ketujuh, hidup harus mampu mendeteksi dan membuat sikap dan tindakan yang buruk. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya ini masuk ke hati? Jawabannya adalah repetisi atau pengulangan. Nah, pengulangannya seperti apa? Saya akan berikan kepada jamaah 7 ayat yang harus dibaca berulang-ulang dan masuk ke dalam hati agar bisa menjadi aksi. Pertama, ayat adalah ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kita harus berjiwa luas yang disebut dengan hati yang lapang, penuh rasa syukur. Kita harus mengucapkan atau membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk itu? Alhamdulillah. Segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan yang menciptakan, memelihara seluruh alam, yaitu semua jenis makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati penuh rasa cinta, senantiasa memberi. Kita harus membaca Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih, yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Maha Penyayang yang selalu tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, harus memiliki visioner. Bukan hanya dunia, sampai akhirat. Kita harus mengucapkan Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dialah satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Pemiliknya adalah hari itu bersifat mutlak dan tidak disetujui oleh suatu apapun. Yang keempat, kita harus punya integritas, komitmen kepada yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Atas dasar itu semua, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan beribadah dengan penuh ketulusan, kehusuan dan tawakal. Masuk itu? Alhamdulillah. Anak khusus salat berat. Insya Allah. Kadang-kadang Allahu Akbar. Tukati kali kesolatannya. Anu tadi dah kunci pohon. Kesolat mengadang-kadang ayah ingat. Subhanallah, orang pasti aja pemajikan imam terus sholat masjid. Anu ada mereka telen bacaan sholat. Pemajikan aja kurang. Masuk itu. Ada jauh berbeda. Salah saya gitu. Ya subhanallah ya. Oh,
bisa bikin rumah tangga kayak api hidupnya. Subhanallah, tidak ada pacekcokan. Tidak ada. Hari kenyataannya, aku masuk kapas itu hidupnya. Subhanallah. Aduh, itu kalau rumah tangga, rumah tangga. Subhanallah. Yang kelima, kita harus aksi. Jangan hanya teori, namun karena penuh jiwa, ucapkan dalam suara perut, ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kami memohon, tunjukilah kami jalan yang lurus dan teguhkanlah kami di jalan itu, yaitu jalan hidup yang besar yang dapat membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat, serta dapat mengantarkan kami menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kita harus senantiasa evaluasi diri. Manakala hal yang baik seperti kaizen, ambil yang baik, buang yang buruk. Yang baiknya ucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya berupa keimanan, hidayah, dan ridho. Mereka itu seperti dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 69, wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassolihin hasuna ulaika rabbika. Wa may yuti'illaha war rasulah, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad, faulaika ma'al ladina, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang an'amallahu 'alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyina, yaitu para nabi, wasiddiqina, para pencipta kebenaran, wasuhadai, orang-orang yang mati syahid, wasolihina, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rabbika, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Boleh jadi rezekimu itu berupa sehat walafiat, betul tidak? Atau mungkin ditutupi setiap kesalahan. Kita banyak kesalahan. Oh, namun dibukakan ternyata kesalahan berat, air berat, banyak. Itu rezeki ditutupi oleh Allah kesalahan kita. Atau diselamatkan dari keburukan. Pernahkah kita banyak keburukan? Bahasa Arab, subhanallah. Atau orang suka padamu, atau keluarga yang menghangat kamu. Jangan membatasi rezeki hanya pada materi saja. Kesehatan itu berupa rezeki dari Allah untuk kita bisa ke masjid, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Coba orang yang sakit, boro-boro bisa ke masjid, diimani dengan rasakan sakitnya. Subhanallah, alhamdulillah kita diberi sehat. Rezeki bukan itu? Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai ayat yang tadi yang akan diberi rezeki oleh Allah, para nabi yang dipilih oleh Allah untuk memperoleh bimbingan, sekaligus ditugasi untuk menuntut manusia menuju kebenaran ilahi. Yang disebut dengan siddiq, yaitu orang-orang yang selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Yang dimaksud dengan syuhada yaitu mereka yang bersaksi dan kebenaran dan kebajikan melalui ucapan dan tindakan mereka, walau harus mengorbankan nyawa sekalipun. Atau mereka yang disaksikan kebenaran dan kebajikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat dan lindungan mereka
yang disebut dengan sholihin, yaitu orang-orang soleh yang tangguh dalam kebajikan dan selalu berusaha mewujudkan. Di antara nikmat itu adalah nikmat rasa aman, nikmat ketika kita bisa merasakan kenyamanan dalam beribadah dan beraktivitas. Nikmat ketika kita bisa merasakan hidup tanpa tekanan. Hidup ini nikmat tidak? Ada tekanan tidak hidup ini? Alhamdulillah tidak ada tekanan. Juga ngarang, ulang ke masjid beribadah, kayak begitu. Cuma ulang gawe ngedulnya. Subhanallah, luar biasa. Nikmat ketika kita bisa keluar rumah tanpa takut dan gangguan. Subhanallah, luar biasa. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita menjaga nikmat-nikmat ini? Nah, yang terakhir, yang buruk-buruknya buat jangan diulang-ulang lagi. Bacaannya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, kita berulang-ulang bacaan kami sudah tahu akhir semuanya, dari mulai bismillah sampai waladdallin. Alhamdulillah sudah tahapannya. Di luar kepala lain. Subhanallah. Apa dengan artinya insya Allah ya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti dan mengamalkannya, bahkan menentangnya. Seperti sebagian kelompok Yahudi yang mengikuti jalan mereka. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat dari jalan kebenaran dan kebaikan, seperti sebagian kelompok Nasrani dan yang sejalan dengan mereka. Sebab mereka enggan beriman dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah berulang-ulang, khususnya dalam sholat, bacaan Al-Fatihah yang sering kita baca. Tetapi supaya menjadi aksi, jangan hanya di mulut, jangan hanya lisan, tapi dengan gerak. Bergerak dalam bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak ya, bergerak. Gigi bergerak, tidak bergerak. Itulah mengapa kita harus berdiri, ruku dan sujud, serta gerakan dalam sholat. Artinya kata-kata harus dikombinasikan dengan tindakan. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Sudah tindakan kita sudah dilakukan belum? Kayak belumnya, subhanallah. Sebagian sudah, sebagian belum. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallah. Itu kan saja. Maka dengan ini kita paham mengapa gerak kata fokus yang diulang-ulang akan melahirkan kekuatan sejati. Betul, Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah berulang-ulang dibaca, beberapa kali baca, menambah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keyakinan kita untuk melaksanakan sholat, baik berjamaah maupun baik sholat sunat maupun sholat wajib. Yang penting bagi kita badan sehat, ya, duit banyak, pikiran tenang, rumah tangga aman, sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang soleh dan yang serta sukses. Amin ya Allah ya Rabbal. Kayak gitu. Hari kita mengumpul menang sukses enak, subhanallah teka. Ya Allah, subhanallah ya. Mata terindah adalah mata yang selalu melihat kebaikan. Orang kayak gitu ningali dia. Punya mata ada orang kebaikan, indah sebut dan subhanallah ya. Mulut terindah adalah mulut yang selalu belajar berkata dengan baik. Dari dia mau punya mulut berkata tidak baik, justru mulut yang terbaik adalah berkata yang benar dan baik. Daripada orang ngomong berbatu lebih baik diam saja. Mau udah mah kasorat langsung bawang kok mereka jurukan itu tuh, masa gitu? Subhanallah. Dari ngomong enak.
Subhanallah, jauh berbeda. Malah mulut terindah adalah mulut yang selalu belajar berkata dengan baik. Kolbu terindah adalah kolbu yang selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Masuk itu? Nah, subhanallah ya. Hadirin para hadirat yang saya hormati, begitu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka dulu ini sehari-hari, kurang lebih mohon maaf, mari kita berdoa. Sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallallahu alaihi wa Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari atas subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.